Ruangan untuk Tungkori katanya pakai kipas angin acak-acak ya. Ya, oke. Nah, kita lihat. Ya. Nah, ini untuk fasilitas Tungkori yang dia katakan kemarin menghina pondok pesantren, katanya nginap di pesantren bau semua katanya. Pakai kipas angin acak-acak ya. Nah, ini kita pakai AC, terus ini tempat tidurnya. Oke. Ya. Ini tempat istirahat ya? Iya, tempat tidur Tengku Kori, nggak usah khawatir ya. Kita tidak menghina Tengku Kori, tapi kalau orang tidak punya jangan besar kepala gitu. Itu kan aneh. Nah, kalau Tengku Kori itu minta ongkos itu pertanda berarti Tengku Kori tidak punya duit begitu ya. Nah, jadi logika itu berjalan Tengku Kori, logika berjalan. Kalau Anda minta ongkos ya, padahal Anda yang menantang debat Gus Hasan, saya dengan kebaikan hati agar semua masalah cepat selesai ya, menyediakan tempat, akomodasi, terus konsumsi ya. Nah, seharusnya Anda kan berpikir kan begitu. Nah, ini kan untuk kepentingan Anda ini sebagai pembela kalangan Mbak Alawi ya, Gus Hasan yang dia membela kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani. Kan kepentingan Anda semua, kepentingan saya itu agar ini masalah cepat selesai dan umat bersatu, jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara nasab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Salim setelah mengetahui Pak Kori menjelek-jelekkan pondok pesantren beliau karena tempat debat Kori versus Gus Hasan hendak ditempatkan di kediaman pondok pesantren kepunyaan Kiai Haji Muhammad Salim. Pak Kori merasa ponpes Kiai Muhammad Salim katanya bau tidak layak ditempati timnya daripada Pak Kori. Dan dikatakan miskin tidak sanggup menanggung biaya transportasi dan akomodasi Pak Kori dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, Kiai Haji Muhammad Salim langsung membuat video di mana memposting lokasi tempat debat nasab tersebut, mulai dari memposting halaman luarnya, ruang tamu, hingga tempat tidur masing-masing narasumber yang apabila tempat pondok pesantren kepunyaan Kiai Haji Muhammad Salim betul-betul dijadikan sebagai tempat terselenggaranya debat nasab antara Pak Kori versus Gus Hasan Syarif. Kiai Haji Muhammad Salim sangat marah kepada Pak Kori karena bernarasi sembarangan, seenaknya tanpa melihat kenyataan dari orang-orang yang dikomentarinya. Dikatakan pondok pesantren kepunyaan Kiai Haji Muhammad Salim bau, pondok pesantrennya tempatnya tidak layak untuk ditempati Pak Kori dan kawan-kawan ketika bermalam menjadi tempat tinggal dalam acara debat nasab. Kemudian langsung Kiai Haji Muhammad Salim menyepil, memperlihatkan tempat lokasi halaman termasuk tempat tidurnya yang akan ditempati Pak Kori, karena Pak Kori sudah keterlaluan menjelek-jelekkan pondok pesantren, termasuk juga bernarasi berlebihan sehingga bernarasi tidak sesuai dengan fakta dari orang yang dikomentarinya. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan dan komentar sekaligus juga sebuah video yang dipertunjukkan oleh Kiai Haji Muhammad Salim kepada Pak Kori teruntuk supaya tidak sembarangan berkomentar. Mari kita simak penjelasannya dari Kiai Haji Muhammad Salim dalam video berikut ini. Di belakang pondok ya, masih dalam tahap proses pembangunan, tidak berhenti ya, dari beliau selaku pengasuh ya. Ini di belakang pondok ya, seandainya ini dijadikan sebagai pengunjung ya, ini luasnya ada berapa ratus meter ya. Di sana itu pendopo bisa dijadikan juga tempat istirahat ataupun tempat apa nanti ya. Untuk kamar mandi ataupun MCK itu sudah ada mana. Nah, ini pas ditelunjuk saya ini MCK ya. Untuk pembangunan terus berjalan. Ini pondoknya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini pendopo
Kita sering istirahat di sana kalau kita baru sampai sini. Ya. Kalau ini adalah makam dari Kiai Muhammad Taufikur Rahman. Ya. Beliau salah satu pencetus, ya, pendiri, penggerak dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Makamnya di sini. Nah, ini. Kita menuju ke mana? Dalam ya. Semoga beliau pengasuh di rumah. Ini kalau kita katakan adalah pelataran masjid ya. Itu serambinya. Mungkin sudah banyak yang tahu lah. Ini adalah pelataran masjid Pondok Pesantren Misholawat. Di sebelah sana ada kamar-kamar santri. Ini sebelah sini ya. Ini adalah kamar-kamar santri yang di atas juga di bawah. Kalau ini kantin. Kita masuk ke kamar ini masih dalam tahap proses pembangunan ya. Ini masih dalam tahap proses pembangunan terus. Kita masuk ya. Masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, ini kebetulan itu beliau di rumah di dalam kalau bahasa Jawa. Ternyata ada tamu agung ini ya, ada tamu LP3SN. Udah siap ya besok katanya mau nahwu itu gimana itu? Ya kita tanyakan ke sumbernya langsung, jangan tanya sama saya. Saya akan menyampaikan gitu kan. Tunggu Kori ditunggu ya, dadah. Sehat selalu agar bisa sampai sini ya. Harus lulus ujiannya dulu nanti. Oke, ini salah satu tempat istirahat tamu. Oke, ini adalah ruangan untuk Tunggu Kori, katanya pakai kipas angin aja cek ya. Oke. Nah, kita lihat. Ya. Nah. Ini untuk fasilitas Tunggu Kori yang dia katakan kemarin menghina pondok pesantren, katanya nginap di pesantren bau semua katanya. Pakai kipas angin ecek-ecek ya. Nah, ini kita pakai AC, terus ini tempat tidurnya. Oke. Ya. Ini tempat istirahat ya. Iya, tempat tidur Tunggu Kori, nggak usah khawatir ya. Kita tidak menghina Tunggu Kori, tapi kalau orang tidak punya jangan besar kepala gitu. Nah, ini kita cek cek ya. Ataupun toilet. Keramik semua, granit semua ya. Masya Allah. Itu sudah kita sediakan semua sampo-sampo untuk Tunggu Kori. Nah, jadi kalau memang berani nggak usah banyak keluar-keluar. Ya. Nggak usah ngetes saya masalah nahwu ya, malu nanti. Masa mau ngetes kok huruf jar. Kita alfiah nanti ya. Ini kita sediakan untuk nanti Tunggu Kori pakai laptop ya. Mengkaji jangan lagi ada laptop mati-mati seperti di Banten ya. Ya. Nah, ini jam otomatis ya, ini SIM Salabin. Nah. Masya Allah, ini pakai ilmu apa ini? Ini ilmu ajaib. Nggak ada orang punya ya. Udah kita siapkan semuanya ini ya. Oke. Ya, ini fasilitas yang disediakan untuk Tunggu Kori ya. Yang menyatakan bahwa akomodasi dan juga fasilitas yang nah, ini udah kita sediakan juga semua ini. Kita rokoknya bukan rokoknya ya. Masya Allah. Nah, ini Tunggu Kori ini ya. Nah, untuk Tunggu Kori. Jadi dia ada LA ini ya. LAS. LAS. Nah, terus ada Gudang Garam Surya. Nanti dia mintanya apa coba? Nah, tapi harus lulus uji dulu ya. Jangan ngetes huruf jar sama saya. Aduh. Nanti berhadapan dulu dengan anak saya dulu ya, akan ngetes alfiahnya. Hafalannya harus hafal. Jangan sampai dah hafal alfiah. Kalau dah hafal alfiah nanti aduh malu nanti. Orang semua tahu Tunggu Kori ya. Karena Anda telah menghina pondok pesantren ya. Nggak usah banyak keluar-keluar ngatakan orang goblok-goblok, tapi ternyata goblok sendiri nanti kamu. Oke, demikian Tunggu Kori ini ya fasilitas kamar yang disediakan oleh beliau ya. Kita tutup ya. Nah, kita tutup semuanya, pemandangan dari sini boleh semuanya itu
Ini saya bawa remote, nanti dikira remote mati pula. Itu remote Bentar. AC, ya. Ini juga kalau mau olahraga ya. Oh iya, kita sediakan. Kita sediakan. Ini siapa tahu nanti. Ya, berat banget ini. Ya. Oke. Mungkin kalau pagi-pagi kurang fit gitu kan bisa olahraga gitu kan. Apa itu namanya saya lupa. Kita bisa ini. Nah, kita keluar dari sini. Lihat pemandangan ya. Oke. Ya. Nggak usah terlalu banyak. Ini juga ada pintu langsung ke arah luar ruangan ya. Langsung ke pelataran belakang pondok ini ya. Ya. Nanti ini masih dalam proses pembangunan ya. Insya Allah kalau memang Tengku Kori lulus tes uji ya, ini sudah selesai Tengku, aman. Nggak usah bicara masalah duit lah, kita nanti dikira menghina ya. Nggak boleh bicara masalah duit, yang penting kalau Tengku Kori ini dia sebagai pejuang dari kalangan Ba'alawi, ya fair aja, datang aja sebagai pejuang. Katanya berani mati membela nasab Ba'alawi. Betul. Ya kan? Masa hanya untuk ongkos tidak berani, ya apalagi kalau nyawa kan? Kan gitu. Jadi kalau orang sudah mengatakan berani mati, menyerahkan nyawa untuk Ba'alawi, urusan itu gampang lah. Harusnya kan seperti itu. Malah tanpa harus memikirkan uang ya. Oh, iya. Ya. Untuk apa ya? Berani berkorban nyawa kok tidak berani mengorbankan banda, itu kan aneh. Kalau Tengku Kori itu minta ongkos itu pertanda berarti Tengku Kori tidak punya duit begitu ya. Jadi logika itu berjalan Tengku Kori, logika berjalan. Kalau Anda minta ongkos ya, padahal Anda yang menantang debat Gus Hasan, saya dengan kebaikan hati agar semua masalah cepat selesai ya, menyediakan tempat, akomodasi, terus konsumsi ya. Seharusnya Anda kan berpikir kan begitu. Ini kan untuk kepentingan Anda ini sebagai pembela kalangan Ba'alawi ya. Gus Hasan yang dia membela kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani. Kan kepentingan Anda semua, kepentingan saya itu agar ini masalah cepat selesai dan umat bersatu, jangan sampai terpecah belah hanya gara-gara nasab. Masalah nasab Ba'alawi itu mau soheh, mau batal itu bukan urusan saya. Kan tidak ada kepentingan untuk saya kan. Kan begitu, cuman hanya keinginan saya itu jangan sampai masalah ini berlarut-larut sehingga kita saling caci maki, saling memfitnah, ya, saling menjelekkan, persekusi di mana-mana, dan akan menimbulkan huru-hara pertikaian hingga sampai nanti bisa jadi bunuh-membunuh akhirnya kan. Betul. Ini kan tidak boleh. Sebagai orang yang cinta terhadap agama, orang yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, ya, agar jangan sampai kita semua terpecah belah, begitu. Ya, Tengku Kori. Cuman saya ingatkan jangan mengetes huruf jar lah ya. Kalau di sini itu pelajaran ibtidah. Nanti Anda akan dites alfiah. Anda usah sama saya dulu. Nanti ada 5 pakar. 5 pakar ulama ahli nahwu sorof yang akan mengetes Anda. Anda harus hafal alfiah Ibnu Malik. Dan nanti Anda akan dites paham atau tidak. Kalau tidak, berarti selama ini Anda sebagai provokator dan yang memprovokasi umat, ya, Anda berdebat tapi bukan ahlinya. Itu berbahaya sekali. Ya, saya kira Ba'alawi, kalangan Ba'alawi pun tidak mau sepertinya mewakilkan kepada Anda, ya, karena mereka juga mengetahui kapasitas keilmuan Anda. Nggak usah banyak keluar-keluar, kita buktikan. Anda datang ke sini, kalau lulus tes uji nahwu sorof, ya, hafalan alfiahnya, oke, nanti Anda akan berdebat dengan saya. Saya dulu beli kitab nasab dari Anda loh ya, jangan lupa, harga 3,5 juta kalau tidak salah, terus Anda minta jatah sama saya 500.000. Ya, itu belum yang lain-lain ya. Kebaikan saya sama Anda itu jangan sampai Anda lupa, Tengku Kori, karena saya ini menyediakan tempat, tidak punya masalah dengan Anda. Cuman saya hanya ingin semua selesai dengan baik. Begitu ya. Nah, ini pondok pesantren yang setiap hari itu bergelut dengan keilmuan. Begitu. Jadi, tidak usah banyak keluar-keluar, kita buktikan di masyarakat. Mungkin, ya, Anda salah orang. Anda berhadapan salah orang. Kalau orang lain bolehlah Anda hina. Ya, tetapi kalau sudah sama saya, ada syarat. Anda harus mahir alfiah dulu. Karena pantang bagi saya berdebat dengan orang yang bukan ahlinya.
yang dengan orang yang tidak bisa memahami tentang susunan dari kalimat yang ada dalam kitab itu kalau tidak mahir alfiah. Begitu ya. Anda salah orang. Maka saya peringatkan, kalau Anda belum mahir nahwu, tidak usah banyak ngoceh ya. Karena saya pun tahu kapasitas Anda di dalam membaca kitab kuning. Karena saya sudah lama dengan Anda. Hanya saya tidak mau keluar-keluar ya, karena saya menjaga kepribadian harkat martabat seseorang. Tetapi kalau Anda sudah menghina, boleh silakan Anda lulus tes uji hafalan alfiah, paham alfiah, mendalami tentang kaidah alfiah, dan dites baca kitab kuning bisa, baru Anda debat dengan saya. Saya bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya bukan Gus Hasan dan siapapun. Tapi saya akan melayani Anda untuk berdebat ilmu nasab. Dan saya akan gunakan 22 kitab yang saya beli dari Anda. Ya seharga 3,5 juta. Dan Anda minta imbalan, akan saya gunakan untuk sebagai dasar modal saya berdebat dengan Anda, wahai Teguh Qori. Ya, itu baru jiwa ksatria. Pantang bagi ulama tanah Jawa, pantang bagi ulama Nusantara. Dia berdebat dengan orang yang bukan ahlinya. Karena apa? Karena itu sama saja dia merendahkan dirinya. Ingat, pantang bagi ulama Jawa, pantang bagi ulama Nusantara untuk melayani perdebatan ya yang musuhnya itu dia tidak mahir di dalam keilmuan dan tidak menguasai keilmuan. Itu camkan baik-baik Teguh Qori. Kalau Anda kelasnya hanya baru sekup di komal-komal live di TikTok, udah di TikTok aja, nggak usah nantang-nantang ulama Nusantara. Begitu, oke? Ini Teguh Qori. Kalau Anda bisa lolos tes uji, tidak usah khawatir. Anda akan berhadapan dengan saya dalam perdebatan. Oke, Ya. matur suwun Kiai. Ini saya boleh tes ilmunya yang itu Kiai? Boleh. Wah, ini malah ditunjuk aja dah. Masya Allah, berarti saya keluberan ampuhnya ini. ini ketularan ya, ketularan. Nah inilah video yang diperuntukkan kepada Pak Qori. Berharap Pak Qori bukan hanya berkuar-kuar di TikTok, mengomentari pondok pesantren kepunyaan Kiai Haji Muhammad Salim yang dikatakan bau, tidak layak untuk ditempati Pak Qori dan timnya. Nah sekarang sudah jelas, sudah disepilkan, sudah ditunjukkan kepada Pak Qori bagaimana pondok pesantren yang sesungguhnya, meskipun dalam tahap pembangunan, tahap renovasi, dan tahap perbaikan dan penyempurnaan. Kiai Muhammad Salim barusan mengatakan, kalau Pak Qori lulus tes Nahwu Sharaf, maka Pak Qori jangan khawatir, yang akan menghadapi langsung itu adalah Kiai Haji Muhammad Salim. Karena nanti sebelum debat itu dilaksanakan, Pak Qori akan dites dulu tentang pengetahuan pemahaman Nahwu Sharafnya, kemudian cara pemahamannya terhadap kitab kuning. Karena kalau kita perhatikan, ini agak sedikit refleks ke belakang, pada saat debat di Kesultanan Banten, Pak Qori yang mewakili Kiai Haji Imaduddin itu kan banyak dikritik soal Nahwu Sharafnya, alfiyahnya, dan pemahaman kitabnya oleh tim pendukung Nasab Ba'alawi, yang di sana ada Habib Hanif, ada Kiai Qurtubi, kemudian juga ada Kiai Idrus dan Rumail Abbas, yang juga di sana Pak Qori dikomentari tentang pemahaman alfiyahnya, Nahwu Sharafnya, dan lain sebagainya. Maka nanti ketika berhadapan dengan Gus Hasan Sharif yang menjadi lawan tanding debat nasab dengan Pak Qori terlebih dahulu akan dites Nahwu Sharafnya, karena ketika live di TV nasional, ketika memaparkan tentang bacaan kitabnya itu tidak malu-maluin dan tidak menimbulkan kekecewaan daripada pendukung Pak Qori sendiri dan di dalam barisan Habaib Ba'alawi, karena mempertontonkan orang yang dipercayai mewakili Nasab Ba'alawi tapi baca kitabnya itu amburadul. Serasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.